segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepada anak sulungnya, anakku, kamu selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Setelah membelikan barang-barang kebutuhan untuk orang tuanya, seorang anak laki-laki pergi kepada ayahnya dan berkata, aku tahu mengapa ayah dan ibu melahirkanku. Kenapa? Tanya bapaknya. Supaya ayah dan ibu dapat menyuruh seseorang membelikan kebutuhan untuk ayah dan ibu, seru anak laki-laki itu. Seperti anak laki-laki itu, apakah Anda memandang Tuhan sebagai Bapa yang menuntut kepatuhan dan pelayanan dari Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa kecuali Anda mematuhinya dan melakukan semua perintahnya, Anda tidak akan memiliki hak untuk diberkati olehnya? Yesus menceritakan perumpamaan anak bungsu yang hilang untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana di antara kita menyebut Tuhan itu Bapa, tetapi tidak mengenal hatinya. Dalam perumpamaan itu ada dua orang anak laki-laki. Kita tahu apa yang terjadi dengan anak yang hilang itu, tetapi kita juga mempelajari sesuatu tentang anak sulung yang di rumah. Inilah yang ia katakan kepada bapaknya saat ia menemukan bapaknya sedang mengadakan pesta untuk adiknya, menyambut kepulangan adiknya yang tidak bertanggung jawab, yang hidup memboroskan harta dan hidup dengan pelacur dan dosa. Anak sulung itu berkata begini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung itu percaya bahwa bapaknya telah melahirkannya ke dunia untuk melayani bapaknya. Ia memandang bapaknya sebagai seorang yang mengeluarkan perintah-perintah setiap saat kepadanya. Dan ia memandang dirinya sendiri sebagai seorang yang harus mematuhi semua perintah itu untuk dapat menikmati warisan bapaknya. Tetapi sebenarnya sang bapak telah memberikannya semua warisan itu. Lukas 15 ayat 12 berkata, sang bapak bahkan mengingatkan dengan penuh kasih, anakku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan saya yakin bahwa warisan itu termasuk lebih dari 1 ekor anak kambing. Pernahkah Anda seperti anak sulung itu gagal memahami hati Bapa Anda? Bapa surgawi Anda telah memberikan kepada Anda warisan harta kekayaan di dalam Kristus saat Anda menjadi anaknya. Ia ingin Anda mengetahui bahwa Anda telah menerima roh anak. Jadi berserulah kepadanya, Aba, ya Bapa. Dan ketahuilah betapa besarnya Ia mengasihi Anda. Karena Anda adalah ahli warisnya, segala kepunyaannya adalah kepunyaan Anda untuk Anda nikmati hari ini. Renungkan ini, Bapa surgawi kita telah memberikan kepada kita warisan kekayaan di dalam Kristus saat Anda menjadi anaknya. Anda adalah anak, dan karena Anda anak, Anda adalah ahli waris Bapa. Kepatuhan, ketaatan kita bukan untuk memperoleh warisan, tapi sebagai transformasi dari hati yang dalam, termasuk juga karena ucapan syukur kita, sebab Dia telah mengadopsi kita menjadi anak, menjadi ahli warisnya. God bless you. Amin.